Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini kami akan menjelaskan mengenai untuk, perangkat keras komputer. Jadi kita akan mengenal lebih jauh lagi mengenai apa itu perangkat keras komputer. Langsung aja kita mulai presentasinya. Jadi yang untuk pertama itu, adalah pengertian. Jadi apa sih itu perangkat keras komputer? Jadi itu, adalah bagian komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung. Jadi, fungsinya itu untuk membantu komputer bekerja dan menjalankan perintah dari pengguna. Jadi contoh-contohnya itu seperti monitor, ada keyboard, mouse, dan juga CPU. Lanjut. Jadi, selanjutnya ini ada jenis-jenis dari perangkat keras komputer. Jadi perangkat keras komputer ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu, ada perangkat masukan atau namanya input device, lalu ada perangkat keluaran atau output device, lalu ada perangkat pemrosesan atau processing device, lalu yang terakhir ada perangkat penyimpanan atau storage device. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya Doni. Oke, terima kasih Ajidan. Selanjutnya saya Doni ingin menjelaskan input dan output device. Yang pertama itu input device, perangkat masuk, perangkat yang digunakan untuk masukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya itu ada keyboard untuk mengetik huruf dan angka. Terus ada mouse untuk menggerakkan pointer. Terus ada scanner untuk memindahkan gambar atau dokumen. Yang terakhir ada mikrofon untuk masukkan suara. Selanjutnya, saya akan jelaskan output device untuk perangkat keluar. Nah, perangkat keluar sendiri itu perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil dari proses komputer. Contoh perangkat luar tersendiri itu ada monitor untuk menampilkan gambar, dan ada printer mencetak dokumen, ada speaker mengeluarkan suara, yang terakhir ada proyektor menampilkan tampilan layar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faiz. Baik, terima kasih untuk Mas Doni. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizul Haq. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang processing device, perangkat pemrosesan. Nah, perangkat pemrosesan adalah perangkat yang digunakan untuk mengelola data yang dimasukkan ke komputer. Contoh perangkat pemrosesannya yaitu CPU, yaitu Central Processing Unit. Ada prosesor dan ada motherboard. Nah, CPU disebut juga sebagai anak komputer karena mengatur semua proses kerja komputer. Nah, selanjutnya ada di storage device, perangkat penyimpanan. Nah, perangkat penyimpanan adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data informasi. Contoh perangkat penyimpanan yang pertama itu ada hard disk, flash disk, CD atau DVD, ada RAM atau memori. Data dapat disimpan dan digunakan kembali saat dibutuhkan. Selanjutnya saya kirim ke Syahrul. Oke, makasih Faiz. Sebelumnya perkenalkan, saya Syahrul. Di sini saya akan menjelaskan terkait fungsi dan manfaat perangkat keras komputer. Nah, perangkat keras komputer itu memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama adalah memasukkan data ke komputer. Ini biasanya adalah dilakukan oleh komponen-komponen seperti yang biasa menerima input, biasanya adalah mungkin mouse, keyboard, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mengolah data. Di komputer sendiri itu bisa dilakukan pengolahan data. Kemudian yang selanjutnya adalah menampilkan hasil pengolahan. Setelah data masuk, data diproses, kemudian adalah menampilkan data. Ini biasanya ditampilkan oleh perangkat atau device output seperti monitor ataupun printer. Kemudian yang terakhir adalah menyimpan data dan informasi. Tentu di komputer itu kita tahu bahwa kita bisa menyimpan banyak sekali data dan informasi, sehingga tidak takut kehilangan ataupun kesusahan dalam memanajer data atau informasi yang kita miliki. Nah, semua perangkat keras itu bekerja sama agar komputer dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya adalah terkait manfaat perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer itu memberikan banyak manfaat. Antara lain yang pertama adalah membantu mengerjakan tugas, baik tugas sekolah ataupun tugas kantor ataupun tugas yang lain. Nah, yang kedua ini adalah mempermudah pekerjaan manusia. Lalu yang ketiga adalah menyimpan berbagai data penting, kemudian membantu mencari informasi. Nah, jadi komputer itu sangat membantu
dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dari kami, dari Zidan, Faiz, dan Doni, itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Dan jika kalian ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih, sekian, bye-bye.